Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa sahabat setia BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun pian sabarataan berada. Dan kita pada kesempatan kali ini kembali berjumpa pada program Bidik Bincang Pendidikan Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami persembahkan khusus untuk sahabat semua untuk nantinya bisa mendengarkan cerita-cerita inspiratif yang dibagikan oleh narasumber-narasumber hebat yang hadir di studio BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sahabat BTIKP, pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Biasanya hadir di pojokan kiri ya, biasanya ya, atau di beberapa posisi di layar kaca. Tetapi peran beliau ini sangat membantu sebenarnya untuk kawan-kawan disabilitas, terutama untuk mengetahui apa yang disampaikan kepada halayak ramai. Dan ternyata seorang guru sekolah dasar ini memiliki kemampuan yang sangat langka, saya bilang seperti itu. Beliau adalah Ibu Santiawati SPDGR, seorang guru dari SDN Pekapuran Raya 2 Banjarmasin yang juga merupakan seorang juru bahasa isyarat untuk disabilitas. Langsung kita sapa beliau, Ibu Santiawati yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Santia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Santia hadir. Ini ya, bener ya kalau biasanya di layar kaca itu kan hadir di di ujung pojokan. kotakan kecil Iya. gitu ya. Pada beberapa momen sering dikomplain gitu. Nggak terlihat oleh teman-teman tulinya. Jadi minta dibesarkan, tapi mungkin tampilan mungkin mengganggu atau seperti apa gitu. Jadi walaupun sudah maksimal dibesarkan, tetap aja sih untuk teman-teman itu terlalu kecil gitu. Ya, jadi space-nya itu terlalu kecil. Tapi itu paling tidak membantu ya. Sangat Pak, sangat membantu. Sangat membantu. Sangat sekali. Jadi Ibu Santiawati ini seorang guru kelas di sekolah dasar di Kota Banjarmasin di Pekapuran Raya 2 yang juga berprofesi sebagai juru bahasa isyarat. Betul, juru bahasa isyarat. Itu ya sebutannya, juru bahasa isyarat untuk kawan-kawan disabilitas ini untuk kategori tuli Pak. Tuli ya. Iya, tuli. Baik, sebelum kita bicara jauh bagaimana akhirnya Ibu memiliki kemampuan, keterampilan seperti itu, bisa diceritakan dulu Bu, perjalanan hidup, perjalanan karir hingga sampai akhirnya mampu menguasai kemampuan ini. Saya memiliki keluarga yang sangat harmonis Pak. Ayah, ibu, kakak, adik, ya lengkap layaknya keluarga pada umumnya. Namun keluarga saya itu dipilih Allah, kami dititipi salah satu anggota keluarga yang sementara untuk saat ini pendengaran maupun bicara beliau itu disimpan dulu. Disimpan karena maha baiknya Allah untuk kakak saya gitu. Jadi kakak saya itu terlahir dalam kondisi tuli, kemudian potret bagaimana survive-nya orang tua saya, bagaimana kakak saya itu bisa luar biasanya berjuang untuk pendidikannya, untuk belajarnya, itu tidak mudah. Dari kecil saya memotret bagaimana orang tua saya itu mendampingi kakak saya untuk keluar dari batas yang membatasinya. Jadi alhamdulillah apa yang saya potret itu ternyata menjadi qadarullah baik untuk diri saya sampai sekarang. Jadi tidak pernah diminta oleh orang tua, oleh kakak saya berkecimpung di bidang ini, tidak. Saya pun awalnya punya mimpi gitu, punya keinginan saya ingin menjadi psikolog gitu. Tapi qadarullah saya lulus di jalur yang lain gitu, yaitu pendidikan luar biasa. Awalnya ada rasa protes juga bahwa itu maksudnya psikolog dan itu dua jurusan yang saya pilih gitu, tapi ternyata dengan waktu yang sama. Iya, tapi ternyata saya lulusnya di pendidikan luar biasa.
Nah, waktu saya kecil itu sering main dengan kakak. Kakak saya itu sering berujar, ya kalau sudah besar ketemu orang-orang seperti aku, tolong dibantu. Karena kami butuh orang-orang dengar yang mau membantu kami gitu. Jadi ketika kakak saya itu hanya sampai kelas 2 SD sekolah. Karena dulu nggak ada sekolah yang inklusif seperti sekarang. SLB pun susah untuk kami akses karena kami di kampung gitu Pak ya. Tinggalnya Di daerah di kampung itu di kampung saya di Cimahi karena ibu saya orang sana. Jadi kami itu susah gitu Pak. Susah ketika kakak saya mau sekolah itu ada sekolah terdekat, sekolah umum biasa, tapi akhirnya sampai kelas 2 SD saja. Berarti di sekolah umum. Sekolah umum. Karena terbatas kemampuan menyesuaikan diri, akhirnya kakak saya minder dan tidak mau lagi sekolah. Sekolah luar biasa? Jauh Pak, jauh karena kami di kampung gitu. Akhirnya oleh mama, kakak itu dididik sendiri, diajari membaca, menulis, kemudian. Mama guru juga? Enggak, mama saya bahkan enggak sekolah Pak. Mama saya itu tidak mengenyam pendidikan formal gitu. Mama saya hanya sekolah Arab gitu. Jadi kalau orang dulu kayaknya paradigmanya ke sana gitu ya. Kalau sekolah Arab itu sudah jawaban lah gitu terhadap pendidikan gitu. Nah, akhirnya didampingi bapak saya juga kayak gitu. Jadi kami itu sekeluarga melihat setiap hari bagaimana perjuangan kakak saya itu ingin mendapatkan pendidikan tapi sulit sekali. Bapak ini bekerja? Bapak saya bekerja, bapak saya kebetulan TNI Pak. TNI, jadi beliau itu kemanapun anaknya, walaupun kakak saya itu tidak benar, selalu dijelaskan banyak hal gitu. Ini seperti ini. Jadi kakak saya itu karena mungkin saya adiknya, setelah kakak itu saya, jadi kami itu dekat gitu. Jadi dia tanya, ini apa. Jadi oleh mama saya selalu diaminkan dan didoakan beliau. Nanti kamu jadi guru ya. Saya bilang, saya nggak mau jadi guru gitu. Saya nggak berbakat untuk jadi guru. Kata mama, aku nggak sekolah aja bisa mengajar adik kakakmu. Masa kamu nanti sekolah yang tinggi tidak bisa ngajar gitu. Tapi saya nggak mau jadi guru, saya pengen jadi psikolog gitu. Menurut saya menyelami jiwa orang itu unik gitu. Tapi setelah kesininya saya berpikir bahwa kakak saya butuh pendampingan, butuh orang yang mau mendampinginya, membantunya keluar dari permasalahannya gitu. Akhirnya setelah kakak saya sering bercurhat sama saya di satu momen kami asik itu di depan rumah, dia nulis di tanah gitu, dia bilang, ya kamu harus pintar, kamu harus bantu orang-orang, jangan sampai teman-teman yang sama nasibnya kayak aku ini tidak punya harapan, tidak bisa sekolah, tidak bisa berpendidikan tinggi gitu. Jadi dalam hati saya bahwa saya tidak mengeluarkan itu ke kakak, tapi saya dalam hati mengucapkan, doakan saya gitu, mudah-mudahan saya bisa sehat, saya bisa memenuhi harapan orang tua dan kakak saya. Tujuan mereka itu menurut saya luar biasa. Saya dicekokin oleh mama itu, kata mama, profesi yang tetap walaupun kita nanti sudah tidak ada di muka bumi ini, yang tetap akan terus dimuliakan itu adalah guru. Jadi ambil itu, karena tidak semua orang dititipi itu gitu, ambil itu. Jadi saya bismillah aja ketika itu, minta doanya aja yang terbaik. Kalau memang itu qadarullah yang baik untuk saya, insya Allah lah saya menjalankan. Jadi 2 yang dititipi ke saya itu, ketika nanti sudah berada pada titik di mana kamu bisa berbagi, maka peduli dulu modalnya, kemudian layani. Kamu mau jadi apa, bergaji berapa, berpenghasilan berapa, itu kalau kamu sudah memasuk di hati dan di sanubarimu ini rasa peduli, maka kamu akan siap melayani. Kalau tidak mungkin, dalam hal ini kan Pak, saya tidak butuh yang namanya materi, dusta kalau saya nggak butuh, tapi
ternyata materi bukan jawaban dari semuanya. Dari proses panjang saya melihat bagaimana orang tua saya mendampingi kakak, kemudian perjuangan kakak untuk keluar daripada kesulitan yang dihadapi, kemudian itu yang mengazamkan di dalam diri saya, meneguhkan saya kalau memang ini yang terbaik, qadarullah baik ini untuk saya, bantu saya dengan doa, saya siap untuk ada di posisi yang orang tua dan kakak saya harapkan. Itu saat masih Anda berusia berapa ketika terpicu untuk menjadi? Dari kecil, dari saya sekolah SD. Jadi saya semenjak itu saya selalu kalau ditanya mau jadi apa, saya mau jadi guru gitu. Kemudian setelah saya SMP sempat gamang itu. Kayaknya karena saya bertemu dengan sosok guru yang galak saat itu ya. Yang kok guru ada yang begini ya gitu. Saya pernah dapat hukuman karena bukan salah saya sebenarnya, tapi karena saya yang terakhir ada di situ ya saya dapat hukuman gitu. Saya bilang konsultasi ke mama, "Ma, kok ada guru yang galak begini ya?" Terus mama menyampaikan ke saya bahwa bungkus kasih sayang itu kadang terlihatnya kasar, keras, tapi kita nggak tahu dalamnya. Ketika kita menjadi guru, itu seperti main layang-layang katanya, tarik ulur. Kalau guru-guru itu salah, mereka itu tujuannya adalah ingin yang terbaik. Jadi sebenarnya tidak salah. Lalu apakah anak-anak itu salah? Dia juga tidak salah, karena dia belum paham. Maka ketika dua orang dengan posisi berbeda ini mengerti posisinya masing-masing, nggak ada tuh katanya pendidikan yang seperti saya ceritakan ke mama itu nggak ada. Padahal mama saya bukan pendidik gitu ya, bukan guru gitu. Tapi bagaimana seorang ibu gitu ya mampu memotivasi, mampu membesarkan hati anak-anaknya di tengah berbagai kendala yang mungkin ada saat itu gitu Bu Santia ya. Nah, kemudian akhirnya Anda memutuskan untuk masuk ke psikologi dan pendidikan luar biasa. Itu memang dari awal artinya sudah ditetapkan, karena tidak banyak orang yang mungkin berminat begitu ya untuk menjadi guru di sekolah luar biasa. Sangat sedikit. Betul. Tapi Anda seperti sudah meniatkan mewakafkan diri ini untuk pendidikan luar biasa. Betul. Itu memang seperti itu. Jadi memang jalur seperti itu yang Anda pilih. Saya memilih itu karena ya itu tadi mungkin doktrin orang tua yang keseharian saya itu kan tidak suka jalan-jalan keluar gitu, enggak. Jadi di keseharian ya sama orang tua, sama kakak-kakak gitu, sama di keluarga lah gitu. Itu selalu diceritakan bagaimana. Kalau dulu itu storytelling atau mendongeng itu masih budaya yang menarik gitu buat di keluarga. Nah, mama saya itu pendongeng hebat gitu menurut saya ya. Jadi beliau itu storytellingnya luar biasa, mimiknya, gerakannya gitu. Kakak saya yang tuli pun tertawa terbahak-bahak ketika mama saya itu storytelling menceritakan. Kita diceritakan tentang cerita-cerita sahabat-sahabat Rasul gitu, tentang nabi-nabi, bagaimana perjuangan nabi, bagaimana ada sahabat nabi yang juga mengalami keterbatasan gitu diceritakan. Bagaimana kemudian mama itu memotret tokoh-tokoh luar biasa. Kemudian padahal dia sendiri ketika saya tanya, emang mama tahu itu? Enggak, ngarang aja sih gitu. Kalau misalnya ada pada suatu hari ada orang dengan begini gitu, ini betulan kamu? Enggak, ini cuman hayalan beliau begitu. Karena menurut beliau memupuk karakter itu dengan awalnya itu kalau anak-anak kan dengan cerita, tapi cerita yang selektif gitu, yang bisa diambil. Nah, hasil kalau mama itu kalau setiap hasil beliau bercerita atau mendongeng beliau itu kita ditanya, apa yang kamu ambil gitu dari cerita mama tadi, ceritakan. Jadi di situ gantian itu saya memandang dari sudut pandang bagaimana kakak saya seperti apa, itu kami diminta untuk diskusi. Nah, dari situ tuh kok dari setiap hari bukannya semakin memudar keinginan saya untuk menjadi guru itu enggak, justru semakin kencang, terpupuk gitu sampai akhirnya ketika saya lulus SMA itu
teman-teman saya itu kan jurusannya hebat-hebat, ada yang kedokteran ini itu ini. Kenapa enggak ini, padahal nilai enggak jelek gitu, bisa masuk itu. Enggak, dokter itu profesi yang mulia. Tapi saya juga ingin memilih jalur yang lain gitu. Dengan apa yang mama saya bilang bahwa Itu masih di daerah sudah di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Sudah di Kalimantan. Jadi ketika lulus SMA, saya memilih jalur yang berbeda dengan kebanyakan teman-teman. Peminatnya juga sedikit, peluang masuknya itu besar. Jadi saya apakah kata teman-teman, kan kalau dulu dunia yang berhubungan dengan disabilitas itu sangat second class gitu ya, Yeah. Tidak seperti sekarang gitu. Nah, Tante bilang nanti saya yang akan membuat itu berubah. Saya bilang gitu, saya sombong sih ya, tapi saya bilang itu untuk memotivasi diri saya sendiri gitu. Artinya bahwa mimpi orang tua saya yang dititipkan ke saya, kemudian mimpi kakak saya yang dititipkan ke saya itu sebagai perwujudan bakti saya gitu. Bahwa mama bilang ketika batang tubuhmu bergerak, kemudian berbuat di jalur yang baik, maka itu sebenarnya adalah batang tubuh kami juga yang bergerak. Jadi tolong ketika kami pun tidak ada nanti, perjalankanlah batang tubuhmu itu ke jalan yang semestinya, karena kami akan selalu ada di batang tubuh itu. Nah, dari itu sampai sekarang kalau saya lagi ngajar, ini bukan saya loh, ini mama saya, bapak saya, kakak saya gitu yang sedang mengajar ini. Jadi kalau ketemu anak-anak dengan yang di kelas atau di luar dari kelas gitu, saya kadang-kadang suka keceplosan gitu. Mama saya titip salam gitu, terima kasih sudah mengizinkan dia untuk ikut ngajar gitu. Jadi saking terasa luar biasanya gitu. Apa namanya ya, kalau orang tua saya itu tidak sekolah dulu, tidak sempat mengenyam pendidikan formal di sekolah, tapi beliau bisa membuat anak-anaknya seperti sekarang, itu buat saya dialah sebenarnya guru saya yang pertama, madrasah saya yang pertama, rumah saya, kemudian guru hebat saya itu adalah beliau. Jadi kalaupun nanti anak-anak saya tidak ikut langkah seperti saya kembali menelurkan itu ke anak. Jadi saya ceritakan dulu, nenek seperti ini. Jadi ketika kalian itu bergerak di bidang yang kalian sukai, maka sebenarnya mama dan papa itu ada di dalam tubuh kalian gitu. Ini nasihat nenek dulu, kakek dulu, seperti itu. Jadi kalau sekiranya itu orang tuamu tidak suka, kata mama, tersakiti, maka itu pekerjaan yang tidak semestinya kamu lakukan gitu. Jadi itu kadang yang mengerem saya untuk, oh ini nggak boleh dilakukan karena dampaknya juga ke orang tua. Nah ketika mengajar, kok kayak semacam, saya selalu berkomunikasi dengan orang tua gitu, bahwa ketika saya sudah jadi guru, mama saya kan udah nggak ada ketika saya jadi guru. Jadi ketika saya sudah seperti sekarang, saya sering dialog di dalam diri saya sendiri gitu. Mah, hari ini kita ngajar, hari ini kita mau kesini gitu. Mudah-mudahan di sana nanti di surganya Allah, mama akan ditemani apa yang saya lakukan di sini gitu. Kalau bercerita tentang sosok mama di mata saya, itu nggak ada kata-kata yang bisa mewakili apapun gitu. Termasuk kakak saya, dialah juga orang yang kemudian selalu menjadi boosternya saya ketika mood saya itu hilang. Dia selalu. Kakak masih ada, mohon maaf. Alhamdulillah kakak saya juga sudah berpulang gitu. Jadi setelah sakit yang dia terima gitu, dalam sakitnya itu dia menyampaikan bahwa jangan putus asa ya ketika apa yang kamu inginkan itu tidak terlaksana. Bergembiralah selalu dimanapun itu. Satu, tetap harus kami ingat peduli dan kemudian siap melayani gitu. Itu yang selalu
menjadi apa ya, tagline-nya yang dititipkan terus ke saya gitu ya. Alhamdulillah berkat doa semua pihak, berkat bimbingan orang tua dan guru-guru saya, sampai sekarang saya masih berada pada role yang saya yakini bahwa inilah dunia saya, dan ketika saya mengajar itu maka dunia saya itu terasa tidak perlu lagi saya yang lain gitu. Inilah sudah yang saya inginkan gitu. Dan sampai Anda menjadi guru honorer dulu ya. Honorer saya Dengan dari 2004. gaji yang sangat Pada saat saya minim. menerima honorer itu, nggak apa-apa ya di sini sebutkan. Nggak apa-apa. Saya menerima honorarium saya mengajar itu awal 30.000. 30.000. 1 bulan saya terima. Kemudian saya menghonor itu sampai lebih kurang 10 tahun saya menghonor. 10 tahun. Itu sudah menghadapi peserta didik yang ya, kebutuhan khusus. Iya, sudah. Jadi ketika masih kuliah pun saya sudah ngajar gitu, ngajar anak tetangga, anak-anak yang memang saya temukan gitu, kayak anak-anak jalanan, kemudian yang orang-orang yang kondisi ekonominya itu memang tidak bisa stay di sekolah yang umum gitu. Nah, saya coba dampingi di situ. Jadi apa yang saya dapatkan, gaji saya itu meningkat kian hari sampai yang top poinnya itu saya 300.000. Saat honorer ya. Top poinnya itu 300. Jadi dari 300 itulah kalau gajian pertama yang awal saya lakukan ada saya beli buku, saya beli pensil, saya beli alat tulis gitu. Itu yang akan saya lihat stok saya masih ada atau enggak. Kalau stok saya udah menipis, apa yang kurang itu saya siapkan. Jadi itu orang tua bapak itu ya. Bapak. Itu saat jadi guru kan sudah ada, masih ada. Tahu nggak gaji sebesar itu? Tahu orang tua saya. Luar biasanya bapak itu ngajarin bahwa setiap apapun yang saya terima itu bagi 3 ya, kata beliau, dibagi 3 ya, nanti kalau bapak nggak ada, ini jadi pelajaran buat kamu, dibagi 3. Gimana Pak, uang gajinya cuma 30.000. Saya bilang gitu. Jadi 10.000-nya itu untuk kamu nikmati, 10.000-nya buat kamu tabung, dan 10.000-nya itu hak orang, kata bapak gitu. Nggak usah nunggu hisap, katanya, kata bapak gitu. Jadi semenjak itu kalau udah terima saya bagi 3, saya nikmati, saya tabung, saya beri berapapun yang saya dapat gitu. Nah, yang untuk orang itulah ya saya berikan alat tulis. Sampai akhirnya pencapaian Anda menjadi seorang juru bahasa isyarat bersertifikasi. Iya, betul. Itu hingga sampai ke sana tentu prosesnya panjang tuh. Panjang banget gitu. Enggak. Saya harus mengajar jam tayang berapa, ada waktunya yang harus, nggak bisa hari ini kita misalnya melayani, besok kita nggak bisa. Jadi itu harus ada durasi jam terbang lah gitu, berapa, terus eventnya di mana, skalanya apa, bagaimana tingkat kepuasan, akurasi dan lain sebagainya. Uji kompetensinya ada juga. Kalau saya kemarin iya. Nah, di Jakarta kita dikumpulkan, kemudian kita dilakukan saya daftar di sana dan akhirnya lulus dan bergabung di aliansi penerjemah itu. Dan ketika tergabung di sana, ternyata semakin melek lah saya bahwa ternyata teman-teman tuli, saya menggunakan kata diksi tuli ya, karena buat teman-teman dengan disabilitas hambatan pendengaran ini, mereka merasa bahwa tuli itu adalah identitas, itu bukan kasar gitu, karena sudut pandang kita atau tolak ukur kita adalah teman-teman gitu, orang-orang disabilitas sensori ini, tuli ini. Tapi ketika kita menggunakan kata tunarungu, mereka bilang ke saya bahwa saya tersinggung, karena artinya kalau tunarungu itu rusak, tuna itu rusak, kami nggak rusak.
gitu. Kami hanya memiliki kemampuan yang berbeda gitu. Sampai akhirnya saya juga memahami, oh iya ternyata coba kamu kalau misalnya di KTP kamu orang mana, kamu siapa namanya, nah itu juga identitas dari kami tuli. Kami berterima kasih dengan Allah yang sudah mentakdirkan kami, memberi kami tuli. Kami nggak malu, tapi kalau kami dibilang tunarungu, kami marah, tersinggung katanya. Jadi saya menggunakan kata diksi itu tuli gitu. Pernah tuh di salah satu sosial media saya dikomplain gitu, kok kasar gitu, kenapa tuli? Karena saya bicara di situ memposting satu player yang intinya itu perjuangan hak disabilitas tuli gitu untuk memenuhi haknya dalam mendapatkan informasi melalui isyarat gitu. Ya. Dan ketika Anda masuk untuk memperoleh lisensi ya artinya ya, juru bahasa isyarat, Anda berhasil sertifikasi sebagai juru bahasa isyarat, dan di Kalimantan Selatan Anda satu-satunya. Untuk Kalimantan ada dua, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ini luar biasa loh Bu, sangat luar biasa. Termotivasi dengan saudara tadi ya, dengan orang tua, dan akhirnya Anda sampai ke titik itu. Nah, dari semua pengalaman Anda, jam terbang Anda dalam memberikan layanan kepada kawan-kawan tuli ini sebagai juru bahasa isyarat, momen yang paling Anda rasakan itu sangat luar biasa ketika jadi juru bahasa isyarat di segmen apa? Semua momen itu buat saya luar biasa ya sebenarnya. Cuman ada satu dari kecil anak ini laki-laki, kemudian karena kondisinya seperti ini, orang tuanya itu ya kita tidak bisa menyalahkan Pak ya. Tidak semua orang tua siap dengan dititipi keistimewaan anak yang dimilikinya. Tapi ketika orang tua ini dititipi, orang tua ini merasa bahwa hancurlah semua harapannya gitu. Nah, jadi saya berupaya untuk mendampingi orang tuanya, berupaya untuk mendampingi anaknya. Nah, ketika anak ini diberikan dalam tanda kutip itu diserahkan kepada saya ketika umur 2 tahun, saya terima, kemudian dia nanti pulang ke rumahnya dengan orang tuanya, nanti sama saya lagi gitu. Itu saya ajarin banyak hal. Kalau ngajarin kayaknya sombong banget ya. Saya temani untuk membersamainya melewati apa yang dihadapinya. Sampai ketika dia itu umur 6 tahun, ketika dia ulang tahun, dia dirayakan oleh orang tuanya. Jadi saya samperin, mau minta apa dari ibu gitu ya, mau minta apa? Katanya, Bu, Allah itu tahu nggak apa yang aku minta? Tahu. Dengar nggak kalau aku menyampaikan? Dengar. Bisa dikabulkan nggak? Pasti, saya bilang gitu. Saya ingin bisa sekali seumur hidup saya mendengar suara ibu. Saya bilang, kenapa? Terus katanya, dari kecil sampai umur 6 tahun, ibu lah yang mendampingi, menguatkan saya dan orang tua. Masa cuma sebentar aja mau dengar suara ibu nggak dikabulkan? Jadi kalau saya sih nggak heran ya, karena saya ngelihat kakak dan orang tua saya gitu. Jadi saya menyampaikan ke anaknya tuh, nanti kamu akan mendengar suara ibu. Kapan? Nanti di akhirat. Berarti sudah mati, katanya. Iya. Tapi kita dibangkitkan dalam kondisi sempurna. Nah, apa yang tadi dipinjam belum diserahkan akan diserahkan. Lalu katanya, apakah saya bisa mendengar dan bicara? Bisa. Kemudian di mana tempatnya? Dia di surga lah, saya bilang. Jadi dia menyampaikan bahwa saya ingin masuk surga. Terus saya bilang, apa yang menjadi motivasimu ingin masuk surga? Saya ingin mendengar suara ibu. Saya akan bilang ke Allah bahwa saya ingin mendengar suara ibu, karena ibulah yang hadir untuk saya ketika semua orang itu memandang saya rendah gitu. Saya bilang, saya pikir bocah 6 tahun kok sudah bisa
punya mimpi gitu ya, saya bilang amin, doakan ibu ya Bu, kalau nanti saya masuk surga orang pertama yang saya cari itu ibu. Saya bilang alhamdulillah. Kalau itu kejadian pasti itu kejadian, dan saya bilang nanti saya yang duluan atau kamu yang duluan pulang, kita sama-sama nunggu ya untuk ke tempat yang mulia itu, ke surganya Allah gitu. Dia bilang enggak, kalaupun orang tua saya nanti misalnya duluan, saya titipin ke mereka bahwa tolong bilang ke Allah, saya titip duluan, nanti sampaikan ibu saya, Bu Santia itu cari. Dan kok segitunya gitu. Nah, momen itu luar biasa untuk saya, dan sampai akhirnya dia tumbuh, lalu orang tuanya punya rezeki berlebih dan bisa beliau sekeluarga berangkat umrah gitu di depan Ka'bah. Dia video call dengan saya, kemudian dia bilang, saya sudah sampai ke rumah ya Allah, saya sudah adukan semuanya ke Allah, saya nggak mau terima kasih sekarang. Nggak usah, ibu juga nggak butuh terima kasih gitu. Yang saya butuhkan adalah saya mau cepat kita bertemu di surganya Allah. Dan Masya Allah, sebegitunya kah saya di mata anak itu gitu. Malu, kalau saya pribadi sebenarnya malu, merasa bahwa saya nggak pantas untuk di posisi itu, tapi orang lain memandang lain. dari Sampai saya bilang, ya Allah, kalau memang lewat jalur ini saya bisa lebih dekat denganmu, tetapkan saya di sini. Tidak di momen-momen ketika Anda menjadi juru bahasa isyarat pertemuan pemimpin, tidak ya, tetapi seorang anak yang Anda bersamai, Anda dampingi, ternyata itu ketika dia belajar azan gitu ya, azan itu apa Bu gitu, itu panggilan, diseru oleh kita untuk menghadap Allah menuju kemenangan. Kok saya nggak dipanggil gitu. Nah, saya boleh diajarkan azan, boleh saya ajarkan azan dengan isyarat gitu. Yang saya bilang, kalau saya dengar, yang ingin saya dengar terlebih dahulu adalah seruan Allah. Saya nggak mau mendengar yang lain. Kadang-kadang ada sebagian kita yang merasa terusik ya, berisik sih ini gitu. Juga ada sebagian orang yang itu dirindukan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Santia ya. Mungkin dari banyaknya podcast yang kami lakukan, mungkin saat ini saya yang merasa sangat terharu sebenarnya bagaimana perjuangan Ibu Santiawati membersamai kawan-kawan, membersamai peserta didik dengan dedikasi yang luar biasa. Dan ini ada satu media ya Bu ya yang Ibu bawa, yang Ibu ciptakan untuk membantu mereka yang juga memerlukan semacam fasilitas untuk lebih mendekatkan kepada pencipta, bisa diperlihatkan. Bu, ini dibuat saat latihan. Saya membuatnya ini pasca saya selesai ikut pelatih. Sebenarnya membuat yang lainnya awalnya. Tapi kemudian saya terpikir, karena saya susah cari alat peraga. Saya ikut pelatihan di BTIKP untuk animasi pada saat itu. Jadi ada aplikasi animasi yang diperkenalkan. Kemudian saya coba gitu. Karena alat peraga untuk belajar Al-Quran isyarat ini tidak ada gitu. Bismillah aja gitu, dengan kemampuan yang masih nggak layak lah untuk dikatakan. Padahal sudah dekat dengan teknologi. Iya. Maksudnya Ibu sudah tahu teknologi seperti apa? Iya, tapi nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Lalu di BTIKP ada belajar animasi. Saya ikut. Awalnya itu kuotanya udah ditutup. Jadi saya coba memelas lah gitu. Saya mau ikut, ya, tapi katanya nggak dapat fasilitas ini. Nggak apa-apa, yang penting saya ikut gitu. Nah, akhirnya ikut. Kemudian kebetulan saya punya laptop yang nggak support dengan itu. Jadi saya nyuri pandang dari laptop
temannya orang yang ada di sebelah, bagaimana caranya. Jadi saya catat langkah-langkahnya Bisa itu dicatat diperlihatkan gitu. mungkin seperti apa ya? Ini yang saya buat gitu ya. Kalau ini kan familiar saja kita bagaimana huruf Itu hijaiyah. berarti bahasa isyaratnya Ya, seperti ini ini. syaratnya. Ini animasinya yang kebetulan saya buat. Jadi ketika di rumah di tempat saya itu kan ada rumah belajar kita. Concernnya itu selain belajar pendidikan, advokasi, juga belajar agama. Jadi kami membersamai dengan belajar Al-Quran. Nah, karena fasilitas sarana media pembelajarannya tidak ada, maka membuatlah dengan kemampuan yang ala kadarnya. Tetapi alhamdulillah paling tidak ada peran BTIKP begitu ya, karena kita kan terus membersamai guru-guru nih untuk belajar teknologi. Itu tidak menyangka ternyata bisa memfasilitasi untuk bahasa isyarat sebenarnya. Iya. Jadi misalnya ini huruf hijaiyah, jadi ini huruf alif. Jadi ininya pun bukunya juga buku bekas gitu. Jadi seperti ini. Ini alif. Alif. Jadi begini, alif. Jadi kalau ini saya cetak ini ba. Ba ya. Ba. Ini saya cetak dan alhamdulillah beberapa sekolah itu minta untuk dan Anda berikan saja. Saya berikan. Padahal ini inovasi yang luar biasa. Saya berikan ini. Utamanya Kota Banjarmasin nih harus nih inovasi ini harus tahu ini. Kan jadi dicetak dengan printer seadanya. Itu hasil kemarin itu dikasih menang lomba dan kemarin lomba guru berprestasi. Saya dapat sekian nominal uang gitu. Dari uang itu saya belikan printer, kemudian karena belum cukup saat itu beli laptop uangnya, jadi saya berikan printer dan dikasih pinjam laptop. Tapi ini luar biasa, Ibu Santiawati ini sampai ke Singapura juga ya. Iya. Itu karena ini juga. Karena Anda bawa karena ini tadi termotivasi hal-hal seperti ini. Iya. Itu SLW School Leadership Workshop. Saya kan juga guru penggerak angkatan 5. Dari 8.000 guru penggerak se-Indonesia itu diambil, kalau batch saya rank 10 itu diambil 25 orang, tapi kemudian satu mengundurkan diri jadi ada 24 orang yang diberikan kesempatan untuk belajar. Se-Indonesia. Hari tidak di Kalsel tidak semua kan? Di Indonesia juga tidak semua. Satu-satunya yang berangkat mewakili Kalsel, mewakili Banjarmasin, kemudian dipanggil untuk pembekalan selama 4 hari di Kementerian Pendidikan. Lalu kami diberi kesempatan untuk belajar di sana di NIE. Nah, jadi kesempatan belajar itu tidak saya sia-siakan gitu, bahwa betul kata Mama, ketika guru itu berhenti belajar maka berhentilah ilmu. Jadi jangan berhenti, terus belajar apa saja pelajari. Jangan menimbang untung rugi atau ini ada manfaat atau tidak. Pasti ada manfaatnya kalau memang itu ilmu yang baik gitu kata Mama. Dan saya yakin Mama akan sangat bahagia melihat apa yang telah dicapai oleh anaknya. Seorang Santiawati yang mau mimpi-mimpi orang tua, sekolah sekolah terus sekolah begitu kan, dan bantu orang banyak, peduli. Itu sangat membahagiakan orang tua. Kakak juga ya sangat. Kalau dulu sekolah sambil bawa gorengan buatan Mama dijual di lingkungan sekolah lah gitu. Kakak saya itu yang membawa. Jadi saya suka dicubitin tuh dulu, teriak. Nah kan dia nggak bisa teriak jual kue, jadi saya yang teriak gitu. Saya interaksinya seperti itu ya. Dan itu masih artinya bahasa saat berkomunikasi dengan mereka itu adalah bahasa keseharian saja, tidak bahasa yang sudah. Kalau ini kan kayak semacam permanen ya. Kalau bahasa kita yang sudah ada pakemnya, artinya sudah seperti itulah. Mungkin di dunia ya sudah seperti itu bahasanya. Kalau dulu kan interaksi dengan kakak hanya
bahasa keseharian. Sekedar untuk bisa komunikasi lah mungkin dulu begitu. Tapi dari komunikasi itu yang memicu Anda Iya, akhirnya. betul. Tia, kamu harus bisa membantu Iya. orang-orang seperti Iya, kakak. betul. Nah, harapan Anda sebagai seorang guru, sebagai orang yang senantiasa mungkin sangat sering berdampingan dengan kawan-kawan disabilitas, terutama mungkin jika dihubungkan dengan perkembangan teknologi saat ini juga, bagaimana? Harapan saya sih bahwa keterbatasan itu tidak menjadi hal untuk kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita bisa. Teman-teman dengan disabilitas itu tidak butuh belas kasihan, tidak butuh. Kakak saya dulu tidak mau marah kalau dikasihani. Teman-teman hari ini pun sama, saya potret. Mereka tidak butuh belas kasihan. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan yang sama. Jadi harapan saya ketika kesempatan itu diberikan seluas-luasnya, maka kita adalah bagian daripada sebuah sunatullah. Sunatullahnya apa? Kita berbeda-beda. Dan kesunatullahannya berbeda-beda itu ada rahmat di dalamnya dan ada kebaikan di dalamnya. Dan ketika kita sudah berada pada posisi di mana kita bisa berbagi, maka berbagilah. Kalau sekarang kesulitan saya itu adalah media pembelajaran yang dapat sesuai dengan anak-anak yang saya dampingi. Harapan saya ketika ada pelatihan-pelatihan apapun untuk guru kah atau orang tua kah, ayo belajar sama-sama. Karena tidak menutup kemungkinan dengan kita belajar kita bisa bantu gitu. Dan teknologi yang ada itu bagaimana kita menggunakan. Kalau di tangan orang yang niatannya baik, pasti teknologi itu akan sangat membantu. Tapi kalau teknologi digunakan oleh orang yang punya niatan yang tidak baik pun, itu juga maka malah akan merusak. Jadi bagaimana kitanya? Jadi ketika kita sudah sangat berdampingan dengan teknologi, bijaksanalah menggunakan teknologi. Saya punya keterbatasan, tidak mahir banyak hal. Dalam hal ini mungkin teknologi. Tapi saya pengen belajar gitu. Dari tertatih-tatih belajar mungkin ada hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu gembiranya, bahagianya nggak bisa dinilai dengan apapun. Baik, terakhir Bu Santiawati, seandainya ada mama, kakak, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Kalau ada mama dan kakak, apa yang menjadi mimpi mama dan apa yang menjadi mimpi kakak itu tentunya bukan dengan tiba-tiba. Itu sudah merupakan skenario bagus dari Allah untuk saya, untuk Tia di sini. Jadi skenario bagus itu ternyata lewat mama gitu, lewat mama, lewat kakak untuk saya, bahwa ya kalau kata mama, guru itu adalah orang yang akan tetap dimuliakan meskipun jasadnya nanti tidak ada di muka bumi ini. Itu saya rasakan berkat mama. Dan saya punya keyakinan bahwa mama dan kakak sekarang sedang duduk-duduk di satu taman yang indah. Kemudian di sana mama, bapak dan kakak itu tetap berkumpul bersama. Dan karena dasarnya kalian adalah orang baik, terima kasih karena sudah mengajarkan Tia sampai hari ini menjadi orang baik. Dan jangan pernah memisahkan diri dari Tia. Sampai kapanpun saya butuh mama dan kakak, dan tentunya bapak. Kalau hari ini apa yang saya capai tentunya bukan karena upaya dan usaha saya, meskipun mama tidak sempat merasakannya. Tapi ini adalah kerja keras mama dalam diri Tia. Terima kasih Ma. Allah senantiasa menempatkan mama, kakak, dan bapak di tempat yang terbaik. Baik, terima kasih banyak Ibu Santiawati sudah membagikan kisah dengan kami.
Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi bagaimana ternyata dari sosok seorang Santiawati ini bisa peduli dan membantu orang banyak dengan apapun kemampuan yang kita miliki, dan itu kita niatkan untuk kebaikan. Terima kasih sekali Ibu Santiawati, sehat selalu. Salam untuk kawan-kawan pejuang-pejuang Siap. yang mendedikasikan diri mereka untuk kawan-kawan disabilitas. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Sama-sama. Pemirsa dan kawan-kawan, sahabat semua, pecinta setia Bidik Podcast BTKP Provinsi Kalimantan Selatan, demikian tadi dialog saya bersama Ibu Santiawati. Semoga bisa menginspirasi, dan sampai jumpa dengan narasumber hebat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih Bu. Silakan diminum.